Oke, sebelumnya Om saya izin wawancara, izin bertanya, mau tanya-tanya tentang jenis usaha yang sedang didirikan ini, usaha apa aja, terus berdirinya itu dari tahun kapan ya Om? Ya kalau usaha tadinya sih pecel lele, ayam geprek, terus sama prasmanan, tapi semakin ke depannya semakin nggak pegang hitungannya. Sekarang ya yang berjalan ini ya tinggal ayam geprek, pecel lele, ayam bakar sih. Tahun berdirinya kurang lebih dari tahun 2004 sih. Artinya tahun 2004 itulah. Oke, selanjutnya itu mau tanya juga bagaimana sih persaingan usaha di bidang ini? Terusnya kan kita lihat di Pandawa ini sendiri banyak banget ya pesaingnya gitu. Memang kalau pesaing bisa diaman luar biasa sih saat ini. Kayaknya udah jadi wabah, virus lah itu. Tapi dari situ ya jadi motivasi kita juga sih, kayak jenis pelayanan, terus dari makanannya, sambal, semuanya kan harus dipertahanin. Gimana caranya katanya masih bisa bersaing sama yang baru-baru ini kan, walaupun yang lagi boomingnya sekarang. Terus ada nggak sih kendala dari pemasok atau distribusi dalam distributor atau barang-barang kayak ayamnya sendiri, cabai gitu? Pasti kalau itu. Masalahnya itu ya kalau lagi kenaikan harga sih, kayak ayam naik, cabai naik, tomat naik, timun naik, itu ya jadi faktor luar biasa juga sih permasalahan dalam usaha apakah ayam geprek ini. Abu Ada ini kan brand yang banyak yang dikenal orang-orang ya Om ya udah Hana. Alhamdulillah sih. Dari teman-teman sendiri pasti kan untuk kembali ke suatu tempat itu pasti butuh sebuah rasa tertariknya itu tuh karena apa? Dari Abu Ada sendiri tuh gimana sih Om cara narik pelanggannya biar balik lagi? Dijelasin terutama dari pelayanan sih. Pelayanan itu terutama ya kita harus gimana ya, ramah lah, ibarat katanya SOP-nya bisa dijalankan gitu, sama dan sambal sama ayamnya sih kualitas lah gitu. Apakah di sini menggunakan kayak social branding, media sosial gitu? Pakai nggak sih Om udah? Pakai kayak IG ya, terutama IG, GoFood, WA itu sih. Pasti kan seorang pengusaha itu mempunyai ekspektasi akan usahanya ya Om. Kira-kira apakah ini sudah sampai pada ekspektasi yang Om pingin gitu? Sebenarnya belum sih, karena kalau bisa lebih lagi gitu, gimana caranya ya, kayak yang pesaing-pesaing yang lain udah lumayan cabangnya banyak, maju besar orang. Kalau bisa kita juga harus lebih dari situ sih. Untuk bertahan itu kan pasti ada faktor-faktornya Om. Terus usaha apa sih yang Om pertahanin untuk Abu Ada ini kan makanya berubah banget juga kayak dari segi tempat itu udah mulai lebih proper gitu sekarang. Itu apa sih Om? Gimana ya, untuk mempertahankan itu sebenarnya sulit sih. Nama yang bertahan itu segala sesuatu apapun itu pasti sulit. Cuman ya dari kitanya harus konsisten aja sih. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan yang kami ambil dari analisis dari Abu Ada itu sendiri untuk terkait SCP. Yang pertama itu ada struktur. Struktur ini bertujuan untuk mengetahui kondisi pasar, pesaing, dan posisi usaha. Awal mula Abu Ada menjual pecel lele, ayam geprek, dan juga prasmanan. Namun semakin lama, itu tidak terkontrol. Dalam artian tidak dapat dijalani semua. Sampai saat ini yang masih berjalan adalah ayam geprek, pecel lele, dan ayam bakar itu sendiri. Lalu untuk tahun berdirinya, Abu Ada sudah berdiri sejak 2004. Dilanjutkan dengan pesaing usaha, Abu Ada sendiri menjunjung pelayanan kualitas sambal, ayam, dan lain agar dapat bersaing dengan produk yang lain. Lalu untuk kendalanya sendiri, owner menjelaskan masalah utama terdapat di kenaikan harga seperti ayam yang naik, cabai yang naik, menjadikan faktor sangat berpengaruh di Abu Ada itu sendiri. Lalu yang kedua, ada produk atau konduk. Tujuannya, melihat strategi dan cara usaha dijalankan. Abu Ada sendiri di sini menekankan dari pelayanannya. Pelayanannya diusahakan agar ramah dan sesuai dengan SOP yang ada di sana. Dan juga menekankan sisi kualitas dari ayamnya itu sendiri.
Untuk metode promosinya itu sudah sudah melalui sosmed seperti IG, GoFood, dan juga WA. Lalu untuk kinerja, tujuannya sendiri itu menilai hasil dari struktur dan perilaku tadi. Untuk harapan dari owner, ekspektasi pemilik masih belum merasa puas akan hasil dan ingin tetap untuk melakukan lebih, seperti dapat menambah cabang yang ada dan tidak kalah dari para pesaing. Untuk faktor utama dalam bertahan, yaitu tetap konsisten dan menjadikan lebih baik dari segala aspek, seperti pelayanan kualitas, produk, dan lain sebagainya. Baiklah, melanjutkan, yaitu RBV, Resource Based View, dengan tujuan melihat kekuatan internal, yaitu sumber daya yang menjadi keunggulan kompetitif usaha. Yang pertama itu ada sumber daya fisik dan finansial. Modal awalnya, Abu Ada sendiri itu berasal dari pribadi dan tidak ada campur tangan pihak lain. Yang kedua, ada sumber daya manusia, yaitu keterampilan tim atau SDM itu sendiri menurut owner itu merupakan hal terpenting agar dapat membantu dan saling mengarahkan antara satu dengan yang lain. Lalu ketiga, ada sumber daya tidak berwujud, yang dimana nilai untuk suatu produk, yaitu owner sendiri bilang akan kualitas sambal dan rasa ayamnya. Lalu terdapat juga minuman gratis di saat pembeliannya. Yang keempat, ada strategi dan keunggulan kompetitif, yaitu bagaimana rencana kedepannya dari suatu usaha tersebut. Owner sendiri mengedepankan dari segi tempat agar lebih strategis dan juga untuk peningkatan kualitas dan produknya itu sendiri. Baik, cukup kesimpulan dari saya. Terima kasih.